Halo, saya Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan tentang prospek iklim tahun 2023 dan juga sekitar perubahan iklim dan dampaknya bagi iklim di Indonesia. Secara umum, perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko meningkatnya curah hujan, baik secara frekuensi maupun intensitas, dan juga meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, terdapat banyak studi yang menjelaskan bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi terjadinya badai tropis yang terjadi di wilayah sekitar Khatulistiwa. Menurut laporan IPCC di dalam laporan yang kelima dan yang keenam yang diterbitkan pada tahun 2021, terdapat indikasi bahwa curah hujan ekstrim meningkat baik secara frekuensi maupun intensitas di seluruh dunia. Hal ini bisa dijelaskan bahwa meningkatnya suhu secara global akan meningkatkan potensi bertambahnya uap air di atmosfer, mengikuti persamaan yang disebut dengan Clausius-Clapeyron. Dalam persamaan ini kemudian dijelaskan bahwa setiap peningkatan suhu sebesar 1 derajat akan berpotensi meningkatkan jumlah uap air di atmosfer sebesar 7%. Artinya apa? Artinya apabila suhu terus meningkat, maka uap air semakin banyak yang ada di atmosfer, sehingga kemudian berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan yang terjadi. Di satu sisi, ada paradigma di dalam ilmu perubahan iklim yang dikenal dengan the dry land will be drier and the wet land will be wetter. Artinya, daerah-daerah yang selama ini kering itu berpotensi menjadi semakin kering, sedangkan daerah-daerah yang sudah basah berpotensi menjadi lebih basah. Mengapa demikian? Karena meningkatnya suhu permukaan bumi secara global itu akan meningkatkan penguapan, yang bagi daerah-daerah yang sudah kering itu akan mengurangi tingkat kelembapan tanah sehingga tanah menjadi semakin kering. Di sana justru curah hujan menjadi berkurang. Sementara itu di daerah-daerah yang sudah basah, meningkatnya uap air ini justru berpotensi menambah curah hujan karena di sana daerahnya lembab dan uap air yang ada di atmosfer itu berpotensi menjadi awan dan menjadi turun hujan. BMKG ingin menyampaikan semacam peringatan dini kepada masyarakat bahwa tahun ini kita akan mengalami musim kemarau yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui, dalam 3 tahun terakhir, kita mengalami kemarau yang basah, yang curah hujannya lebih tinggi dibanding normalnya. Hal ini disebabkan oleh fenomena iklim yang disebut La Nina. La Nina ditandai dengan terjadinya penyimpangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Seperti kita lihat di dalam gambar ini, warnanya biru yang mengindikasikan adanya anomali negatif atau suhu muka laut lebih rendah dibandingkan normalnya. Pada saat terjadi anomali seperti ini, maka akan terjadi dampak dengan bertambahnya curah hujan di wilayah Indonesia. Pada bulan Maret tahun 2023 ini, BMKG memprediksi bahwa fenomena La Nina akan berakhir. Oleh karena itu, gangguan yang terjadi di Samudra Pasifik ini akan hilang dan kembali ke kondisi normal, sehingga anomali iklim di wilayah kita atau bertambahnya curah hujan di wilayah Indonesia itu akan hilang atau tidak ada, sehingga iklim menjadi kembali normal dan kita akan mengalami musim kemarau yang lebih kering. Kita baru saja mengalami kondisi cuaca harian yang sering berubah ya. Misalnya pada bulan akhir Januari kita mengalami kondisi curah hujan yang banyak, lalu di Februari kita mengalami kondisi yang agak kering, dan di awal Maret itu ternyata hujan yang banyak. Fenomena ini disebut dengan fenomena cuaca atau fenomena skala harian, di mana kondisi cuaca yang berubah karena adanya gangguan apa yang disebut dengan gelombang atmosfer atau atmospheric wave. Pada beberapa waktu yang lalu ada gangguan yang disebut dengan MJO, Madden-Julian Oscillation, yang itu membawa dampak meningkatnya curah hujan dalam skala beberapa hari. Lalu kemudian ketika MJO itu bergeser ke arah Samudra Pasifik, kemudian kita mengalami kondisi yang lebih kering. Gangguan-gangguan cuaca seperti ini sebetulnya banyak terjadi, dan itu berulang, itu memiliki siklus yang akan kembali berulang. Dan dengan Madden-Julian Oscillation ada atmospheric Kelvin wave, ada Rossby wave yang dampaknya hampir mirip. Dia meningkatkan curah hujan di Indonesia, lalu ketika dia pergi atau melewati Indonesia, maka kemudian cuaca akan kembali seperti biasanya atau lebih kering lagi.
Kalau di Indonesia ini secara umum kan sebenarnya tidak terdapat daerah yang sangat kering banget. Memang kita memiliki daerah-daerah yang curah hujannya rendah, seperti daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Namun dalam konteks perubahan iklim ini belum bisa dibuktikan bahwa daerah itu akan menjadi semakin kering. Hanya saja konteksnya dalam tahun ini, tahun 2023, memang ada daerah-daerah yang diperkirakan akan mengalami kondisi musim kemarau di bawah normal. Artinya kondisi kemaraunya akan lebih kering dibandingkan dengan biasanya. Itu secara umum di Indonesia ada sekitar 47%. 47% lainnya bersifat normal atau sama seperti rata-ratanya. Sedangkan sisanya adalah daerah yang akan mengalami musim kemarau lebih basah dibandingkan normalnya. Kalau kita berbicara dengan perubahan iklim, maka itu adalah sesuatu perubahan yang terjadi dalam jangka yang sangat panjang. Impact-nya juga sesuatu yang sifatnya sangat panjang, bukan sebulan 2 bulan. Kalau kita bicara iklim dalam satuan waktu sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 musim, 1 tahun, itu disebut variabilitas iklim atau keragaman iklim. Musim kemarau dan musim penghujan adalah manifestasi atau wujud dari adanya keragaman iklim atau variabilitas iklim. Nah, dalam konteks tahun ini misalnya dampak perubahan iklim, dampak variabilitas iklim yang akan dirasakan masyarakat adalah kondisi musim kemarau yang lebih kering dibandingkan 3 tahun yang lalu. Kita sudah mengalami tahun 2020, 2021, 2022 yang kemaraunya basah karena curah hujan lebih tinggi dibandingkan biasanya. Ini disebabkan oleh fenomena iklim yang disebut dengan fenomena La Nina. Namun demikian, tahun 2023 ini fenomena iklim La Nina diprediksi akan berakhir, sehingga gangguan iklim yang sifatnya menjadi semakin basah itu tidak lagi terjadi. Itulah mengapa BMKG memprediksi bahwa tahun ini kemarau akan terjadi lebih kering dibandingkan 3 tahun yang lalu, lebih kering dibanding 2020, 2021 maupun 2022. Prediksi BMKG menyatakan bahwa musim kemarau di berbagai daerah kebanyakan akan datang lebih awal, lebih maju, sehingga ini mengindikasikan bahwa adanya durasi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan normalnya. Sebagian besar akan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang. Lalu di antara yang mengalami musim kemarau itu juga kita sudah memprediksi bahwa sebagian di antaranya akan mengalami musim kemarau yang lebih kering. Nah, kemarau yang lebih panjang dan sifatnya yang lebih kering itu yang akan dirasakan masyarakat. Apa yang akan terjadi? Kita berpotensi menghadapi situasi di mana mungkin kebutuhan air tidak tercukupi, baik mungkin dari sisi pertanian maupun dari kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Oleh karena itu, BMKG menghimbau bahwa kita dari sekarang harus mengantisipasi kondisi itu dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan kita di dalam menghadapi musim kemarau yang lebih kering. Yang kedua, kita memaksimalkan sisa musim hujan yang ada untuk meningkatkan kapasitas tampungan-tampungan air milik pemerintah, misalnya waduk, bendungan, embung, dan sebagainya, yang kemudian nanti airnya bisa dimanfaatkan di musim kemarau. Satu lagi mungkin yang perlu kita tingkatkan kewaspadaan adalah biasanya kalau di musim kemarau yang kering, kita menghadapi bencana karhutla yang tinggi atau yang banyak terjadi di wilayah-wilayah Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Untuk itu kita perlu mewaspadai terhadap musim kemarau tahun ini yang lebih kering. Kesiapsiagaan kita untuk menghadapi atau mengatasi bencana karhutla ini perlu ditingkatkan. Ya, secara umum di Indonesia musim kemarau itu akan berawal di sekitar April-Mei, lalu kemudian berakhir di sekitar Oktober-November. Nah, nanti puncak-puncak musim yang perlu diwaspadai ada di bulan Juli, Agustus, September. Itu adalah periode-periode terkering yang akan dialami, dan di situ mungkin tingkat kekurangan air tadi menjadi paling tinggi, dan juga risiko terjadinya karhutla paling tinggi di situ. Biasanya kita membedakan kekeringan itu dalam beberapa tahapan. Yang pertama disebut kekeringan meteorologis, itu ditandai oleh defisit air hujan. Jika air hujan berkurang daripada normalnya, itu disebut kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis biasanya kemudian akan diikuti misalnya kekeringan agriculture, di mana lahan-lahan pertanian menjadi kekeringan sehingga produksi tidak optimal karena kebutuhan air yang tidak maksimal. Yang berikutnya akan terjadi nanti kekeringan hidrologi, di mana kalau air hujannya berkurang, otomatis air tanah juga berkurang, dan ini kemudian yang dirasakan oleh masyarakat dengan biasanya tidak tercukupinya kebutuhan air bersih di tingkat masyarakat. Yang perlu diwaspadai di musim kemarau yang kering ini diantaranya satu,
kemungkinan keringnya lahan pertanian yang itu bisa memicu terjadinya gagal panen. Untuk itu sektor pertanian diharapkan mempersiapkan diri dari sekarang. Yang kedua, waspada karhutla. Ini terutama di daerah-daerah Sumatera dan Kalimantan yang memang secara historis seringkali terjadi bencana karhutla di musim kemarau yang kering. Kita punya pengalaman tahun 2015 dan 2019 yang kemaraunya kering dan di sana tingkat karhutlanya tinggi. Jadi sekurang-kurangnya kekeringan dari sektor agriculture dan juga bencana karhutla ini yang perlu kita waspadai. Cara tentang perubahan iklim yang memang sudah terjadi, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan di tingkat masyarakat. Misalnya yang utama adalah kita harus meningkatkan kesadaran bahwa iklim ini ternyata mengalami perubahan akibat ulah manusia, sehingga untuk mengurangi laju perubahan iklim, kita harus melakukan upaya-upaya menghentikan laju emisi karbon. Mungkin akan sangat susah untuk menghentikan, tapi sekurang-kurangnya kita mengurangi laju emisi karbon. Dengan cara apa? Salah satunya dengan upaya menggunakan energi terbarukan. Misalnya sekarang pemerintah sedang sangat giat meluncurkan program kendaraan listrik, di mana penggunaan motor dan mobil listrik akan mendapatkan subsidi ini untuk dalam rangka mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan energi terbarukan, bukan menggunakan energi yang melepaskan emisi karbon. BMKG sudah merilis informasi perakiraan musim kemarau pada bulan ini, bulan Maret, dengan harapan pemerintah dan masyarakat memiliki cukup waktu untuk menyiapkan diri. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa di bulan-bulan yang akan datang kita akan menghadapi kondisi yang kering, dan karena 3 tahun terakhir kita selalu mengalami kondisi yang basah, mungkin memori kita atau ingatan kita menjadi perlu di-reminder ya, perlu diingatkan bahwa musim kemarau tahun ini itu akan lebih kering, sehingga kita perlu bersiap diri. Apa yang perlu disiapkan pada level masyarakat, hendaknya mengetahui bahwa tahun ini kemarau akan lebih kering. Bagi petani mungkin bisa melakukan semacam modifikasi bagaimana cara melakukan penanaman sehingga kemudian tidak mengalami kekurangan air pada masa pertumbuhan. Pada tingkat pemerintah, ini ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang kering, sehingga diharapkan persiapan-persiapan ini dapat menekan risiko kerugian yang ditimbulkan oleh kondisi kering tersebut.